Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi nujaba. Allahumma inna nas'aluka khaira hadha asy-syahr wa nas'aluka ya Allah an tuballighana Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita malam ini materinya adalah terkait dengan bagaimana semestinya kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Apa yang perlu kita lakukan atau apa yang perlu kita persiapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan yang insya Allah tidak lama lagi. Kalau mengacu pada kalender yang kita punya, Ramadan jatuh pada tanggal 13. Tapi sekali lagi ya, kita juga tetap menunggu pengumuman dari pemerintah kita, dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Intinya kita doa-doa, banyak memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita masih diberi umur, diberi kesempatan, sehingga betul-betul nanti kita bisa memasuki bulan suci Ramadan. Ya, tentu saja Bapak Ibu sekalian, bulan suci Ramadan khusus bagi kita orang-orang Islam adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu. Ya, bulan yang sangat ditunggu-tunggu. Oleh karena itu, salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi itu adalah yang sering kita baca, bahkan kita sudah hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu hadis, dan itu juga adalah doa. Ya, ini yang barangkali perlu kita perbanyak, ya, membaca doa ini. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan berikanlah kami umur yang panjang. Sampaikanlah kami, berikanlah kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, itu yang pertama yang barangkali perlu diperbanyak. Kita banyak berdoa. Yang kedua, kenapa kita begitu senang ketika bulan Ramadan itu tiba? Ya, karena bulan Ramadan itu di samping sebagai bulan investasi,
untuk memperbanyak amal, sekaligus untuk membersihkan diri. Ya, kata Imam Al-Qurtubi, ya, dikatakan bulan Ramadan, innama summiya Ramadan li'annahu yarmilu dzunubah. Ya, dikatakan bulan Ramadan karena itu bisa memanasi atau membakar dosa-dosa manusia. Ya, karena itu memang Ramadan itu seakar dengan kata Ramadan. Ramadan itu artinya panas. Ya, memang dulu ya di Jazirah Arabia itu ketika Ramadan itu masuk selalu kenanya musim panas. Karena kalau di Arab ada musim panas, ada musim dingin. Nah, ini Ramadan ya dimaknai sebagai sesuatu yang panas. Jadi syahrul Ramadan, ya bulan Ramadan yang secara kebahasaan adalah bulan yang cuacanya sedikit agak panas. Ya. Nah, oleh karena itu para ulama juga tadi seperti yang disebutkan Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi itu adalah seorang ulama mufassir dalam mazhab Maliki. Ya. Dia punya tafsir namanya Al-Jami'u li Ahkamil Quran. Ya, dia mengatakan bahwa bulan Ramadan dinamai Ramadan karena dapat membakar dosa-dosa manusia. Nah, itulah yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Kita mohonkan kepada Allah, semoga kita diberi umur, diberi kesempatan untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan, agar dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, yang telah kita perbuat, sengaja tidak sengaja, langganan atau tidak, nanti pada bulan Ramadan itu adalah kesempatan besar untuk membersihkan dosa-dosa itu. Ya. Kalau dalam bahasa orang bijak kita, sebahagian mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan laundry. Bulan laundry. Kalau pakaian ini kotor, saya kira solusinya banyak sekali. Pakaian yang membungkus badan ini kalau kotor ya dicuci pakai air, pakai sabun, dibilas, insya Allah bersih. Habis itu disetrika, bersih lagi. Tapi ternyata bukan pakaian fisik saja yang kotor, tapi fisik juga kotor, jasmani kotor, rohani juga kotor. Ya, kalau jasmani yang kotor gampang bisa dibersihkan dengan mandi, pakai sabun. Tiap hari kita mandi di pagi hari, mandi di siang hari atau di sore hari, paling tidak 2 kali mandi dalam sehari. Itu demi untuk membersihkan jasmani kita dari debu, dari kotoran. Ya, tapi ternyata juga dalam bahasa ulama, bukan hanya jasmani kita yang kotor, tapi juga rohani kita yang kotor. Ya, setiap kita melakukan dosa, pasti akan ada bintik-bintik hitam yang ada dalam diri kita. Semakin banyak kita melakukan dosa, semakin banyak bintik-bintik hitam.
Ya, semakin rajin kita melakukan kesalahan, semakin banyak bintik-bintik hitam yang timbul. Apa bintik-bintik hitam itu? Itulah dosa. Nah, untuk menghapuskan dosa-dosa ini, salah satu laundry-nya adalah Ramadan. Ya, salah satu ringsonya adalah Ramadan. Ya, jadi itulah yang kita mohonkan. Ya, dengan adanya Ramadan, kita bisa memulai safha jadidah, lembaran-lembaran baru. Ya, bisa kita memperbaharui lembaran-lembaran hidup kita yang tadinya penuh dengan coretan-coretan. Ya, paling tidak kalau ada lembaran-lembaran baru, ya kita berusaha untuk mengisinya dengan tulisan-tulisan yang indah, tulisan-tulisan yang bisa dibaca, bukan coretan dinding. Ya, kalau coretan dinding kadang tidak bisa dibaca, bahkan tidak ada maknanya. Tapi catatan-catatan, lembaran-lembaran itu semestinya kita isi dengan coretan-coretan yang bisa terbaca dan punya makna. Nah, itulah yang kita harapkan dari Ramadan. Ya, Ramadan ini seperti yang kita pahami Bapak Ibu sekalian, ya datangnya hanya sekali setahun. Ya, itu tamu agung bagi kita. Ya, sebahagian ulama mengatakan bahwa kedatangan Ramadan itu di samping sebagai tamu agung bagi kita orang-orang Islam, itu juga diibaratkan seperti kapal laut. Kapal laut yang sering kita lihat di laut itu. Ya, kapal laut itu ketika mau berlabuh, dia tidak akan sembarang berlabuh. Maka detik-detik mundur narapi kusi rumun rosandre. Dia itu, ya, naku di bajoi pelabuhan dia itu melo. Jadi ko kapal biasa pada katinting ya, dia nama gaga tiga-tiga mundur. Tapi kalau kapal besar, ya, yang punya kapasitas begitu besar, ketika dia mau sandar, pasti sandar di tempat yang memang cocok. Paling tidak di pelabuhan ya, dermaga yang sudah disiapkan untuk itu. Begitu juga katanya Ramadan. Ketika Ramadan itu tiba, dia hanya bersandar, berlabuh di hati orang-orang Islam yang memang sejak awal, sejak lama menunggu kedatangannya. Ya, makar. Jadi, ya, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita ini secara pribadi, secara personil menjadi dermaga datangnya Ramadan. Sehingga Ramadan itu ketika tiba, ya, dia menjadikan diri kita sebagai dermaganya supaya dia bisa berlabuh. Ya, Pak ko lalu bawa miku diulota. Dia nak bati-bati ki, dia tu di bati-bati wi, ya lah bawa mi dega, betuana dega ke baraka di lolo. Itu bahasa ulam. Ya. Jadi kedatangan Ramadan harus disambut dengan baik, disambut dengan penuh kegembiraan. Karena ini Ramadan hanya sekali datangnya dalam setahun, membawa banyak berkah bagi kita umat manusia. Tapi tentunya berkah-berkah itu yang dibawa Ramadan hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang memang sejak awal siap untuk menerima kedatangan Ramadan. Ya miko makada ilona tuona. Oh. Ya.
Jangan pernah kita mimpi Ramadan akan jatuh cinta pada kita kalau kita tidak jatuh cinta pada Ramadan. Maka peruna jadi. Ya, jangan pernah kita mimpi untuk mendapatkan berkahnya Ramadan kalau kita tidak pernah mengharapkan berkah itu sendiri. Ya, maka dulu kak runtuh ibaratkan ramalangi. Ebeku caranya runtuh ibaratkan ramalangi. Ya, kita serius menyambut kedatangan Ramadan, menggunakan Ramadan itu betul-betul dengan baik. Ya, makanya ada dalam salah satu hadis. Sekalipun sebenarnya hadis ini diperselisihkan kesahihannya oleh banyak ulama, tapi paling tidak saya sebutkan karena ini hadis memang dituliskan di dalam beberapa kitab karya para ulama kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Itu hadis diriwayatkan oleh sebahagian ulama kita, walau seperti yang saya katakan, para ulama-ulama hadis banyak mempersoalkan kesahihan hadis ini. Ala kulli hal, hadis ini disebutkan tidak hanya 1-2 ulama. Ya. Tapi ada beberapa ulama yang menyebutkan di dalam karya-karya yang mereka tulis, yang intinya mengatakan siapa yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Terlepas hadis ini sahih atau tidak sahih, yang jelas ini hadis disebutkan oleh sebahagian ulama. Ya. Bagaimana kegembiraan ketika Ramadan itu tiba? Ya, tentu kegembiraannya itu dalam makna yang positif. Ada kan orang gembira, wah kalau Ramadan itu kan banyak Maidatur Rahman. Kalau di Arab, ya papa buka yang ada biasa di masjid-masjid, ya kan? Itu orang-orang Arab menamainya dengan Maidatur Rahman. Maidah itu kan artinya apa namanya, meja. Ya, mejanya Allah yang Maha Pengasih. Maksudnya meja yang dipenuhi dengan berbagai macam makanan bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi di Arab itu begitu. Ya, kuma puasa ki de mulai manasu loka bawan no tungka masiji pasti ke tu. Ya, madupa-dupa ngandrena guru. Ada makanan ringannya. Nanti juga setelah itu, setelah salat kita makan berat. Ya, dengan berbagai macam menu-menu makanan Arab. Ya. Nah, ini kita rupanya juga di Indonesia ini sudah menjadi tradisi juga. Sekalipun belum semua masjid bisa melakukan hal itu, tapi paling tidak itu sudah menjadi bagian dari kebiasaan kita. Nakut tamer ramalan si mata angkat tutu tahu buka kau di masjid. Sekalipun itu masih sebatas makanan ringan alias kue, bepa. Kalau di Arab itu deh, ia memang tomatan, ya, ia memang sipai. Betuana katobe pana, pergi masuk pajak mengeribi manre siki, manre tongan biasanya. Tiap hari begitu. Mereka menamai dengan Maidatur Rahman. Kalau kita di sini apa? Ya, apa itu? Ngantarkan buka puasa ya, buka puasa masjid. Ya, orang Arab mengatakan Maidatur Rahman. Ya, kalau kita gembira karena ada yang begini, alhamdulillah.
Tapi kegembiraan itu tidak boleh kita fokuskan pada ini saja. Maka daya ia miwari yo nasabab mega bepa kuramalangi. Ya, kalau ke matarawih itu dia nalo ke matarawih. Kuma puasa tahu magati buka lena. Wah, itu tidak masuk dalam kategori makfariha, siapa yang bergembira. Ya, jadi yang dimaksud dengan bergembira itu betul-betul adalah orang yang melihat bahwa Ramadan itu penuh dengan berkah dan dia bermujahadah, berusaha semampu mungkin bagaimana dia bisa mendapatkan berkah itu lebih banyak dengan berbagai macam kegiatan atau berbagai macam ibadah dia lakukan. Ya baca Quran, ya puasa, ya tarawih, ya sedekah, ya ini ya itu. Pokoknya semua. Ya, karena Ramadan termasuk juga ibadah sosial. Ya, kita bisa melakukan banyak bentuk ibadah sosial di dalam Ramadan. Ya, siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka akan diganjar dengan pahala yang begitu besar. Ada sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami juga ingin memberikan makan kepada saudara-saudara kami yang Islam, tapi agaknya dipandriangi, dek gaga bembe, dek gaga onta, ke rumah bawang, gede. Kau itu ke rumah mulai ya tona." Kata Nabi SAW, walau bisyikki tamrin, sekalipun sepotong korma, kau itu rumah kalipun ya mu, pandre tu mapuasa ya tona. Ya, maka dia lokam apa buka ya, tapi waimi bawang, alhamdulillah. Apa bukan itu asal dia. Maka dia tomero kasih bau leya waliangi Papua saya si kartong wai dos lestari. Alhamdulillah ya nar. Maka Nabi ta mutai cipolo ke Roma ko yero mulai ya tuan mo piga. Alhamdulillah, apalagi nariko katoni ke Roma, katoni wena. Ang katoni na sumanuna, katoni kemana? Itu puasanya, pahalanya itu sangat luar biasa. Itu ibadah sosial. Ya. Jadi Ramadan itu sesungguhnya memberikan banyak nilai-nilai kehidupan dalam diri kita sebagai manusia. Coba bayangkan, aku ramalangi orang-orang Islam itu betul-betul disiplin luar biasa itu ku tamir ramalan. Disiplin itu ku tamir ramalan. Pertama, kumandre subuh. Saking disiplin naru. Dega kato melok mandre subuh nariko mabani masjid. Saking disiplin waktu, tidak ada jam karet. Maka daya taruh nih tete nabi maduan resu cakarudu ka de tidak ada jam karet. Teng jam 5 teng tama subuh disiplin on time. Ko perlu yamba tete telu tete pak yamba si melo tama subuh yamba si urus atau puasa banyak disiplin betul. Nah, begitu juga ketika buka, disiplin juga, on time. Tete eneng, lewat 5 menit na buka, ay si tangana eneng. Kami memang dimasulek kalabak ko diolona bipana. De nasalay padahal setengah jam piru. Disiplin betul. Sakit dena no lepereng makan itu, mak bani kata itu cedek-cedek na ita si arlojina disiplin ada dan elok terlambat dan Allah Masya Allah
melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Begitu pengasihnya Allah, memang naciangi terlambat buka. Coba ya kan, naciangi pun Allah Ta'ala melalui lisan nabinya, maka dah ya ku buka ku magati. Ya, kalau Nabi kan kadang dia buka terlambat. Ada sahabat mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, loh kenapa Rasulullah melarang kami untuk berlambat-lambat buka? Nabi sendiri kadang berlambat-lambat buka. Maka dia tu pada. Maka Nabi tak, saya ini ada Allah yut'imuni wa yaskini. Ya nase ko terlambat ka mandre angke pun Allah Taala betuana pandre ka epinunga betuana ya nabi ka laingi urusanna. Tapi iko nase tu natama wetwe buka ku magati. Maka saya saban rita maka roh hukum na to mapuasai na buka ni na di pa na buka. Tapi harus ada catatan. Maka da de tono wadi maka tilada tawe maka sana buka. Ini juga banyak yang terjadi di masyarakat kita. Lebih muatu Bapak Ibu sekalian terlambat ki cendi mene buka daripada magati ki cendi mene buka. Napai makadar radio Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna namban. Dia bisa ni akan datang ni gawat tu ni bagar yang jelas. Kode memang topan atama waktu mutimpu mumino pada salama batali puasa dan Allah. Makanya denu dikit macam apa? Maka mandri ni anu pada nerima anu kelaki apalagi mapetani mapetapa melu busi raja. Oh aja kamai mapuasa tu ni sesubuh juru ternyata detik-detik mau berbuka maka tilak lagi lalu bawa puasa. Jadi betono wadingi maka tilak ada buka kode memetopan menesan etamano wetui. Biasa apa? Wah, ini kan sudah jam sekian. Ini sudah waktu masalah narlojimu lari seratu amai. Yaro waktu narlojina si mata naita. Masalah narlojina jaga memagati. Tarumi dulu masalah. Apa kumak bandi masih ya rega ya nahi biasa memang ini Pak Dek Tona gagal radio biasa dia kalinga dia nak ada riolo kan ada RRI tapi kita kan di sini ada RRI ya. Beberapa hari yang lalu beberapa dosen kita di IAIN Bone itu ada rekaman katanya itu rekaman kultum mungkin nanti diputar menjelang buka puasa atau sahur karena 2 kali orang merekam ya termasuk ya kata rekamanku kedua dia bisa ngimatu maka ketiga diputar rakyat tapi itu kultum 7 menit ya artinya kalau ada begitu ya nama bandi matu radio bukan aja napa makultum anwe agesana paceramai geso ni yari kan apa macarita yaro radio agar biasa dia kalingar suara apa itu kalau di suara daya suara apa saya atas nama ini mengucapkan banyak geso ni selamat berbuka. Kamu perlu diboko nama cerita 2-3 tahun. Nageso memang ni pemakai dia selamat berbuka. Dia pernah tamu waktu buka memang ni. Oh hati-hati. Ya kamu dia latu puasa. Ya. Tapi sekali lagi ya itu pemanasan itu tamu waktu. Jangan ditunda-tundai. Ya. Kita makan, kita berbuka. Jadi itu yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Intinya
Ramadan itu ya fursa sanihah, kata orang Arab, ya kesempatan yang begitu berharga untuk memperbanyak investasi, memperbaiki kesalahan-kesalahan, membersihkan hati kita, kesalahan yang kita lakukan. Ya, dengan begitu barakatna ramalangi betuana kita bisa memulai hidup kita dengan lembaran-lembaran baru. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Coba ya, siapa yang berpuasa semata-mata karena iman dan ihtisab, mengharap rahmatnya Allah, mengharap ridhanya Allah, apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampunkan oleh Allah. Ya, kharaja min dhunubihi kayaum waladathu ummuh. Dalam hadis yang lain, kalau berkahnya Ramadan kita dapatkan, nanti kalau kita lebaran akan diapresiasi, diberi sertifikat kalau kita ini seperti bayi yang baru lahir. Apa maksudnya bayi yang baru lahir? Dia gak ada dosa. Oh, dia jadi mapute ni janggo tapi pada siki anak loloy, maka damagai lembaran baru lagi. Nah, ini lembaran barunya nanti 1 tahun ke depan. Ini banon roy kena agak si melo diokireng ikro. Ya, makanya pendidikan Ramadan itu juga sangat luar biasa. Mendidik kita untuk bisa lebih jujur. Orang yang berpuasa lillahi ta'ala, ya, dia melatih dirinya untuk jujur. Di mana letak pendidikan kejujuran dalam Ramadan kalau kita puasa? Misalnya ya, mau puasa kak tetek dua ni sok, ya, aku kak di kamar angkale mineral calalegu, ya, kalau tidak jujur pasti nak buka ir makada deto gagam mita ka inu bawa di si tengah kesempatan. Tapi karena ada pendidikan yang begitu kuat, bah, minaja kaya kuwinung ngihe, masa lo kama dongo-dongo, narapi ni tetek dua, melo kama dongo-dongo, batalkan i puasaku, makin ada na sisa dendro tunai le sisa uwan re, itu kan? Itu pendidikannya begitu. Atau misalnya setiap masuk waktu majenne ki matalimommo ki istinsyar apa namanya ini mencuci hidung istinsyak matalimommo ki madmadah, ya, kita matalimommo ni kan misalnya ku matalimommo ki minum kita cede cede matalimommo si amma ta cede nega misalnya kan, tapi ni gato na melo to makwaro madongo-dongo pasti dia na melo, ya, pasti dia tidak mau, karena itulah nilai-nilai kejujuran. Maka saya tidak mau melakukan ini karena saya sangat tahu kapan saya minum sedikit ini secara sengaja pasti batal puasa aku, degaga baraka ulolong, ya. Jadi betul-betul ya pribadi yang betul-betul nampak kalau kita berpuasa. Ada jamaah biasa mengatakan, ya tosina seng iya dewa puasa menengka payurna sengko detuma puasa malupuki maka dena seng ustase agi-agi dipigau ko di lino ya tomatu dipigau ko di akhirat batuan na nasa ko si mata malupu ki ko di lino malupu to ki matu ko di akhir jadi nasa si mata loka manre supaya matu deu malupu matu ko di surmundri, ya, ini masyarakat begitu. Maka dagadena makuatu ierulino angkato undang-undang na khusus
Maka depan berita dunia itu punya undang-undang khusus. Ketika manusia mati, undang-undang dunia tidak berlaku lagi. Iya. Jadi ada kanunul hayat dan ada kanunul akhirah. Undang-undang dunia yang berlaku ketika kita di dunia. Yang undang-undang akhirat yang lain lagi gitu. Jadi deno di makada agi-agi dipigo dilino malupu kiko dilino malupu to kiko di akhirat de nasabah beda undang-undang ya beda undang-undang ya makada malupu kiko dilino iman rasa-rasa lewe odi janji ko di akhirat justru mandreki man rasa-rasa bisa jadi begitu karena undang-undang yang berlaku di dunia beda nanti dengan aturan yang berlaku di akhirat. Itu kata ulama kita. Ya, kata ulama kita. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar bahwa kita semua berharap mudah-mudahan Allah masih memberikan umur kepada kita sehingga Ramadan yang tidak lama lagi ya bisa kita nikmati, bisa kita rasakan. Dan kita juga mohonkan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini tidak seperti Ramadan tahun kemarin. Ya, betul-betul tarawihnya lebih banyak di rumah. Ya, kita mau Ramadan yang akan datang ini seperti Ramadan 2 tahun, 3 tahun sebelumnya. Kita lebih banyak tarawih di masjid, banyak aktivitas. Dengan begitu insyaallah ya kita akan enjoy dengan Ramadan. Ya, saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum itu bisa kita tanyakan di malam pertama itu tanyakan 30 hari ke depan. Yang kedua, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa per hari itu kalau masa Ramadan dan sebelum imsak. Kalau sudah imsak tidak selanjutnya diberikan penjelasan ini khususnya yang berkaitan dengan yang bahasa itu tentang ya. Jadi pertama puasa itu kan ibadah dan ibadah itu butuh niat ya. Ibadah butuh niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Panjang hadis. Jadi ibadah termasuk puasa itu butuh niat. Nah, cuman persoalan khusus untuk ibadah puasa ini ada yang membolehkan niatnya sekaligus 1 bulan. Itu mazhabnya Hanafi. Jadi mazhabnya Imam Abu Hanifah Nu'man itu membolehkan orang berniat sekaligus 1 bulan itu. Maka wakatai mempuasa ramasiuleng ramalan atau selama Ramadan ya, nasabah Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut mazhab Hanafi. Boleh begitu. Nah, tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i niatnya itu memang dari malam itu. Iya. Jadi misalnya malam sudah tarawih dia memang nih. Ya, nanti kalau mau diulang ketika kita sahur niat boleh ulang lagi gitu. Nah, jadi ada yang mengatakan niat itu per hari, ada yang mengatakan bisa sekaligus 1 bulan, ada juga yang mengatakan niat itu harus memang sudah
diniatkan sejak malam itu, bukan pada saat kita makan sahur. Itu penjelasannya. Nah, yang saya mau garis bawahi juga itu adalah imsak. Apakah orang tidak boleh lagi makan setelah imsak? Selama belum masuk waktu subuh, orang masih boleh makan. Ya, jadi imsak itu sebenarnya menahan, tapi menahan yang dimaksud kita ini imsak ala Indonesia. Maka kapan subuhnya? Misalnya jam 5 pas, jam 5.00 subuh. Kadang imsaknya jam 4 atau jam 5 kurang 10 menit. Apakah 10 menit sisanya itu tidak boleh orang makan? Itu masih boleh kalau subuhnya belum masuk, gitu. Jadi jangan dimaknai imsak itu makna dia non di mandre tawe. Nasaba tete 5 ni kurang 10 menit. Bukan. Selama belum azan subuh itu orang masih bisa makan. Bahkan sebenarnya kalau kita bicara hukum fikih, ada yang mengatakan orang itu boleh makan selama matahari itu belum menyinari jendela rumahnya. Tapi dia nak dingi pakai. Tapi kau makadaki engkau pendapat makwar. Orang masih bisa makan selama matahari itu belum bersinar, misalnya menyinari jendela rumahnya. Ada pendapat ulama fikih begitu. Itu pendapatnya Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ya, mazhab Zahiriyah. Ada kitab yang ditulis Imam Ibnu Hazm namanya Al-Muhalla bil Athar. Di situ dijelaskan. Tapi sekali lagi tanaya pakai. Pakuya ipake bawa magallo naseng ye. Muti pura matarawe tawe di mobi matole tole. To ya pa ye patole pa wah. Makadaya aku matole ka kesempatan 2 batang. Ya, 2 batang wiso et tamatoni wetu. Jadi na sempat minum. Ya, akhirnya man rasa-rasa Pak imsaki maraku 3 rona. Dia sempat minum. Tapi ku carana matole mi dolo. Pas capu tole 2 bata dia sempat minum azan. Maraku 3 roe. Man rasa-rasa. Napi tete 10 sedi lewat di dekat. Jadi imsak itu sebenarnya antisipasi barangkali kalau dalam bahasa kita. Ya, kira-kira kalau lampu apa itu? Lampu jalan tuh maka daki apa? Kuning ya. Ya, artinya kuning pada cengis tamu. Tuh pada cengi kuda-kuda. Ya, bantuan aku kuning di mau betul laba tapi aku merah. Stop. Itu begitu. Saya kira demikian. Terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.